Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan dosen pengampuh Dr. Nailun Najah MTHI. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja kemajuan yang telah dicapai oleh dinasti Umayyah. Secara garis besar, pemerintahan dinasti Umayyah yang berlangsung selama 2 periode, maka wilayah kekuasaan kekhalifahan Umayyah sangat luas, yang meliputi sebagian besar Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tengah, pesisir Afrika Selatan hingga Andalusia. Luasnya kekhalifahan Umayyah tidak lepas dari serangkaian penaklukan yang secara berlangsung dilakukan dan dikomandai oleh para pemimpinnya. Masa dinasti Umayyah berlangsung selama 91 tahun dengan 14 orang khalifah. Berbagai kemajuan telah diperoleh pada masa dinasti ini. Dalam bidang administrasi misalnya, telah terbentuk berbagai lembaga administrasi pemerintahan yang mendukung tampuk kepemimpinan dinasti Umayyah. Banyak kebijaksanaan yang dilakukan pada masa ini, antara lain memisahkan kekuasaan. Terjadi dikotomi antara kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Terus pembagian wilayah. Terus bidang administrasi pemerintahan, organisasi tata usaha negara terpecah ke dalam bentuk dewan, departemen pajak dinamakan dengan Dewan Al-Kharaj. Terus organisasi keuangan masih terpusat pada Baitul Mal yang asetnya diperoleh dari pajak tanah perorangan bagi non-muslim. Pencetakan uang dilakukan pada masa Khalifah Abdul Malik Ibnu Marwan. Terus organisasi ketentraman, umumnya orang Arab atau keturunan Arab yang boleh menjadi tentara. Terus bidang sosial dan budaya. Terus dilanjut dengan bidang seni dan sastra yang berkembang, hanya seni uke dan pahat meliputi terlihat pada kaligrafi sebagai motifnya. Di samping melakukan ekspansi teritorial, pemerintah dinasti Umayyah juga menaruh perhatian dalam bidang pendidikan. Di antara ilmu perkembangan pada masa ini adalah 1. Ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Proses pembukuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Terus ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat Ubaid ibnu Syariah al-Jurhumi berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Terus ilmu pengetahuan di bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, sorof, dan lain-lain. Dilanjut dengan bidang filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. Terus perkembangan peradaban pada masa dinasti Umayyah ini, pemerintahan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah ada yang berbentuk fisik, bangunan-bangunan, sarana-sarana umum, dan sebagainya, dan non-fisik,
intelektual dan ilmu pengetahuan, bahwa ini akan dijabarkan beberapa peninggalan yang ada, yaitu sebagai berikut. Satu, perkembangan bangunan berupa fisik. Pada aspek perkembangan fisik, banyak dibangun jalan-jalan dan pasar. Bidang pertanian juga dibangun. Irigasi baru diperkenalkan kepada masyarakat Andalusia yang tidak mengenal sebelumnya. Dan Kamal, seluruh sekunder, saluran tersier dan jembatan-jembatan air yang didirikan. Beberapa kota dibangun, diantaranya kota-kota terkenal sebagai berikut. Antaranya Cordova. Kota Cordova ini terletak di sebelah selatan lereng Gunung Sir de Cordova dan di tepi sungai Guadalquivir. Sebelum Spanyol ditaklukkan oleh tentara Islam pada tahun 117 Masehi. Terus Granada. Kota Granada ini terletak di tepi sungai Genil di kaki gunung Sierra Nevada, berdekatan dengan pantai laut Mediterania. Pada abad ke-12, Granada menjadi kota terbesar kelima di Spanyol. Kota ini dikelilingi oleh tembok. Struktur penduduknya terdiri atas campuran dari berbagai bangsa, terutama bangsa Arab. Terus perkembangan dan fisik. Di antaranya itu kemajuan yang telah dicapai di bidang politik. Kemajuan Islam di Andalusia sangat ditentukan oleh adanya penguasa yang kuat dan berwibawa, yang mampu mempersatukan kekuatan umat Islam seperti Abdul Ar-Rahman Dakhil, Abdul Ar-Rahman Al-Wasil, Abdul Ar-Rahman Al-Nasir. Keberhasilan politik pemimpinan tersebut ditunjang oleh kebijaksanaan penguasa ditegak oleh para penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi, sehingga mereka ikut berpartisipasi mewujudkan peradaban Arab Islam di Andalusia. Untuk orang Kristen dan Yahudi disediakan hakim khusus untuk menangani masalah-masalah sesuai dengan agama masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun umat Islam terpecah dalam beberapa kesatuan politik, tetapi mereka dapat bekerja sama dan menyumbangkan kelebihannya masing-masing. Terus kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Dalam masa lebih dari 7 tahun abad kekuasaan Bani Umayyah, umat Islam telah mencapai kejayaan yang luar biasa, sehingga membawa dampak terhadap kemajuan di belahan dunia lainnya. Kemajuan tersebut sebagai berikut. Kemajuan intelektual. Andalusia adalah negeri yang subur. Kesuburannya itu mendatangkan penghasilan ekonomi yang tinggi dan pada gilirannya banyak menghasilkan pemikiran. Terus kemajuan di bidang filsafat, yang mana ilmu di Andalusia telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat brilian dalam bentengan sejarah Islam. Ia berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-12 Masehi. Minat terhadap ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan
mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi selama pemerintahan penguasaan Bani Umayyah yang kelima, Muhammad Ibnu Abdul Ar-Rahman. Terus kemajuan di dalam bidang agama Islam kayak ilmu qiraat, ilmu tafsir dan ilmu hadis, ilmu nahwu dan sharaf dan ilmu tarik. Terus kemajuan di bidang sains antara lain ilmu kimia dan ilmu kedokteran, terus ilmu bumi, terus ilmu astronomi. Terus dilanjut dengan bidang seni yang berkembang pada masa dinasti Umayyah, antara lain seni sastra, seni lukis dan seni ukir. Terus seni pahat, seni suara dan seni pidato. Terus seni insya, seni menggarang suara. Eh, dari cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.